COVID-19 atau corona. Kalau kita tarik ke belakang, sudah sering Allah memberikan peringatan kepada setiap kaum, kepada kaum-kaum sebelum kita. Ya, ya. Dari zaman nabi-nabi terdahulu juga sudah ada. Dan itu sekedar tinggal cerita saja. Bagi orang kafir akan menjadikan mereka di neraka selamanya. Bagi ahli iman akan menjadi kekuatan iman yang baru lagi dengan adanya musibah. Karena mereka semakin yakin bahwasanya kekuatan yang sesungguhnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi dan keadaan semacam ini terus berjalan dan berlangsung dari masa ke masa. Kapan ada musibah, ya yang tidak beriman dia akan terus larut. Dia nggak akan bisa sadar karena tidak ada keimanan. Tapi orang beriman dengan diuji oleh Allah seperti itu akan semakin dekat. Tidak mengurangi apapun, bahkan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan penyakit ini, maka yang harus kita fahami terlebih dahulu bahwasanya ini penyakit dari Allah. Nah, Allah yang Maha Kuasa. Maka usaha dan upaya kita, ya upaya orang beriman dulu dong. Yaitu kembali kepada Allah terlebih dahulu. Nah sekarang, maka disebutkan dalam hadis la adwa wa la tiyarata itu. Tidak ada penyakit itu menular dan tidak ada tiaroh. Tiaroh itu adalah gini loh. Kayak tiaroh itu tatayur gini. Kalau burung ke kanan, oh ini adalah. Jadi mau melakukan sesuatu tidak berpegang kepada petunjuk dari Allah, tapi berdasarkan kayak adu nasib begitu. Apa itu? Kayak kalau mau pergi misalnya lepas burung, kalau ke kanan berarti benar, kalau ke kiri adalah nggak benar. Nah itu tiaroh itu. Nah kemudian ada hama itu adalah semacam burung yang diyakini bahasanya kalau ada burung itu apa? Kalau di sini kayak burung gagak, tapi burung hamah itu kayak bumah, itu apa? Kayak burung hantu. Jadi ada keyakinan di Arab dulu, kalau ada burung hantu tuh ada apa begitu, kejadian apa begitu. Nah, jadi yang disebut oleh baginda Nabi di sini adalah Nabi menafikan, Nabi meniadakan, maksudnya tidak boleh punya keyakinan bahwa ada tiaroh tadi. Jadi ada kalau burung ke kanan benar, kalau kiri jadi nggak benar. Tidak boleh meyakini kalau ada burung gagak kemudian ada orang mati. Tidak boleh meyakini kalau penyakit itu menular dengan dirinya sendiri. Itu yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW. Kalau penyakit itu menular, itu ada. Tapi menularnya karena Allah yang pindahkan. Nah, sebetulnya hadis ini memang harus dihadirkan. Kenapa? Dan kita rasakan hari ini hebohnya orang kena penyakit ini sedikit yang mengadu kepada Allah. Semuanya pasti berdasarkan dengan teori zahir. Memisahkan dari yang sakit, kemudian macam-macam pengobatan segala macam. Bahkan mengantisipasinya pun lupa kepada Allah. Mengantisipasinya agar penyakit tidak nular ke yang lainnya pun adalah dengan teori zahir. Diisolasi, dijauhkan dan sebagainya. Itu benar teori zahir, tapi yang jadi masalah adalah lupa. Nah inilah justru yang diingatkan hadis tersebut tuh jangan lupa kepada Allah. Sebab penyakit tidak akan menular kecuali Allah izinkan untuk pindah. Ini urusannya urusan keyakinan dari la adwa wal tiyarata wal hamata itu. Adapun kita menghindar dari penyakit, menjauh dari penyakit, itu lanjutan hadisnya bunyi begini. Wa firra, kan begitu. Wa firra minal majdumi, kama tafirru minal asadi, wa firaraka minal asad. Dan engkau menjauhlah dari orang yang kena lepra karena dianggap lepra dulu itu penyakit menular. Lepra penyakit menular padahal kalau dibanding dengan beberapa penyakit yang lainnya tidak seberapa. Firra, berlarilah engkau dari orang yang kena judam, kena lepra seperti engkau lari dari macan, dari harimau. Artinya kita dianjurkan untuk menghindar dari Nabi SAW. Jadi pertama apa? Kita tidak boleh meyakini kalau penyakit menular dengan dirinya sendiri. Sehingga upaya di dalam mengantisipasi, menjaga itu adalah dengan kepada Allah dulu. Baru setelah itu lihat firra, baru kita melakukan satu cara zahir ya kayak begini nih. Misalnya kalau memang sekolah diliburkan untuk sementara dan sebagainya adalah seperti lari daripada judam, seperti lari dari judam, seperti orang lari dari penyakit lepra, seperti lari dari kejaran harimau. Jadi tidak apa yang disabdakan Nabi tidak bertentangan dengan kajian ilmiah hari ini, tidak.